Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Max Talent Player. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita ternyata Hyukjin dapat menetralisir kristal stasiun Seoul. Dengan terengah-engah sebaris sekujur tubuh Hyukjin masih terpapar racun dari kristal stasiun. Begitu juga tangannya pun memerah oleh racun kristal. Dan tubuh Hyukjin pun bergetar. Lalu Hyukjin bergumam, "Ah, itu lebih sulit dari yang kuduga, tapi aku berhasil." Setelah itu, sembari memegang kristal stasiun di tangannya, layar sistem muncul. Seoul Stasiun Kristal diperoleh. Anda telah memenuhi satu dari dua persyaratan untuk menyelesaikan. Nameless Observer mengamati Anda dengan penuh minat. Whispering Devil kecewa. Setelah melihat pemberitahuan Whispering Devil, dengan geramnya Hyukjin bergumam, "Sepertinya iblis keparat ini ingin aku mati." Setelah itu Hyukjin meminum sebuah potion penawar racun. Lalu setelah itu Yohyun berkata, "Yungnim, bagaimana kau melakukannya? Aku tidak bisa melihatnya karena tertutup asap." Hyukjin menjelaskan, "Apa kau ingat penyengat lebah madu yang kita dapatkan sebelumnya? Dan aku menetralisir racunnya dengan itu." "Tapi bagaimana kau tahu bisa menetralisir asap dengan cara itu?" tanya Yohyun. Hyukjin menanggapi, "Deskripsi item menyebut sesuatu tentang menetralisir racun. Lalu kau menemukan semua itu setelah membaca deskripsinya," timpah Yohyun. Sembari menggerak-gerakkan tangannya yang sudah pulih, Hyukjin mengiyakan pertanyaan Yohyun. Lalu ia bergumam, "Sebenarnya Great Explorer Jackson lah yang menemukan strategi itu, dan itu bukan aku." Setelah itu Hyukjin pun berkata kembali, "Ayo kita pergi," sembari mengabaikan tatapan kegaguman dari kedua adiknya itu. Dan tak beberapa lama kemudian Hyukjin pun sudah berada di jalur satunya lagi. Dan kini Hyukjin sudah berada di depan kristal stasiun Seoul. Dan tak jauh dari Hyukjin terlihat Senia sedang memperhatikan Hyukjin. Lalu ia bergumam, dia tidak menggunakan lebah madu hasil dari serangan itu cuma untuk menyingkirkan Johwan. Namun dia melakukannya untuk mengumpulkan drop item mereka. Padahal dia sudah tahu bahwa mereka mempunyai efek netralisir. Lalu layar sistem muncul. Guardian anonim memasuki channel 19.207 dalam jumlah besar. Lalu Senia bergumam kembali, "Tapi strateginya sangat jelas sehingga aku tidak perlu menjelaskan dalam siaran stream." Sementara itu di saat Hyukjin akan menetralisir kembali kristal stasiun Seoul, layar sistem muncul. Master Gunung Iblis Surgawi telah memasuki saluran 19.207. Setelah itu Hyukjin langsung menetralisir kembali kristal kedua. Dan tak lama kemudian layar sistem muncul. Kristal stasiun Seoul diperoleh. Anda telah memenuhi persyaratan penyelesaian kristal stasiun Seoul. Kristal stasiun Seoul telah diselesaikan. Dungeon Brick dari Dungeon stasiun Seoul telah tersegel. Dan tak lama kemudian pintu Dungeon langsung tersegel oleh sebuah rantai aura. Kemudian setelah Hyukjin menyelesaikan clear Dungeon, dengan cepatnya Senia menghampiri Hyukjin. Lalu ia berkata, "Sekarang aku akan memberikan hadiahnya." Hyukjin menanggapi, "Pasti ada sesuatu yang istimewa kalau kau melakukannya sendiri." Senia menimpali, "Memang benar, sekarang poin stat bonus akan dibagikan kepada anggota party yang menyelesaikan Dungeon stasiun Seoul. Dan kau player Kim Hyukjin akan diberikan pilihan item untuk permainannya yang menakjubkan." Lalu layar sistem muncul di hadapan Hyukjin. Dijelaskan bahwa pilihan hadiah pertama gold 3,75 kg, kedua eliksir pemulih tipe A, ketiga eliksir pemulih tipe B. Setelah membaca hadiahnya, Hyukjin bergumam, "Benar, penyelesaian pertama di Dungeon stasiun Seoul memberikanmu beberapa pilihan. Namun hadiah yang paling berarti saat ini adalah..." Sebelum melanjutkan gumamannya, layar sistem kembali muncul. Nameless Observer penasaran dengan apa yang akan Anda pilih. Namun setelah mengabaikan pemberitahuan itu, Hyukjin kembali bergumam, "Sekarang mari perhatikan terlebih dahulu. Memang emas akan memberikan kekayaan, tapi bukan berarti kau bisa mengubahnya menjadi uang tunai. Dan jika kalau emasnya 3,75 kg, kurasa itu sekitar 200 juta won, atau kalau dirupiahkan sekitar 2 M.
Namun jumlah tersebut memiliki arti ganda karena menandakan cerita Dungeon di masa depan. Karena ada banyak alasan bagi orang biasa untuk memilih emas tanpa ragu-ragu. Tapi aku juga merasa tergoda karena uangnya jauh lebih banyak daripada yang pernah aku impikan. Namun hak-hak player belum dilindungi oleh hukum terkait pada awalnya. Jadi kita masih harus menyerahkan sebagian dari penghasilan kita sebagai pajak. Dan aku ingat, emas khususnya dirampas dengan argumen bahwa barang-barang dari dunia lain itu berbahaya. Jadi itu sangat tidak adil, tapi itulah yang akan kuhadapi untuk saat ini. Dan aku beruntung tidak menyerahkan semuanya pada pemerintah saat mencoba menguangkannya. Jadi kalau begitu aku akan menyerahkannya pada hadiah. Lalu layar sistem muncul. Anda telah memilih elisir pemulih tipe B. Setelah mendapatkan elisir pemulihan, layar sistem bermunculan. Nameless Observer penasaran dengan pilihan Anda. Lady of the Scale mengungkapkan keheranannya pada pilihan Anda. Whispering Devil terhibur dengan pilihan Anda. Tanpa menghiraukan keheranan dari para guardian, Hyuk-jin dan kedua adiknya menuju ke portal keluar Dungeon. Lalu layar sistem muncul. Dungeon Break dari Dungeon Stasiun Seoul telah tertutup. Setelah itu Shin pun berpindah di luar Dungeon, lebih tepatnya di dalam bus. Terlihat kakak Hyuk-jin bertanya, "Kenapa aku harus pindah? Apa kau kaya atau bagaimana?" Hyuk-jin menanggapi, "Ya, aku punya sedikit tabungan, sekitar 100 juta won." Kakak Hyuk-jin menimpali, sembari tidak percaya, "Apa kau sedang mabuk?" Sejenak Hyuk-jin terdiam ketika kakaknya meragukan dirinya. Namun setelah itu ia bergumam, "Ya, aku tidak bisa salahkan dia karena tidak mempercayaiku. Dan uang 100 juta won bukan hanya uang yang banyak, itu lebih dari yang pernah dimiliki keluarga kami. Namun eliksir pemulihan tipe B yang kupilih itu sangat efektif untuk melawan penyakit tertentu. Dan sesuai rencana, aku memberikan eliksir itu kepada orang tertentu. Contohnya seperti yang dilakukan Johwan di lini masa aslinya. Karena pada saat itu aku ingat orang tersebut yang memiliki keuangan yang cukup untuk membayar dengan harga tinggi. Dan ia menderita penyakit yang cocok dengan obat mujarab itu. Dan orang itu membelinya dari Johwan. Dan sebagai imbalannya, dia menerima sekitar 1 miliar won atau sekitar 1 juta dolar. Tapi aku menduga bahwa kalau semua berjalan sama seperti yang terjadi di lini masa pertamaku, dan perdagangan itu akan berhasil. Bukan hanya itu, tapi juga menghubungkanku dengan orang yang sangat berpengaruh. Lalu lamunan Hyuk-jin terganggu ketika kakaknya terkejut ketika melihat handphonenya. Hyuk-jin bertanya, "Apa yang kau lihat?" Kakaknya menanggapi, "Ah tidak, aku hanya melihat berita dari CEO Sung-shin muncul. Bukankah CEO Song Kyong seorang kakek tua yang kehilangan semua rambutnya? Apa dia pakai wig? Atau karena seni saat ini sangat bagus sehingga terlihat persis seperti aslinya?" Dengan merasa canggung, Hyuk-jin bergumam, "Tidak nona, itu bukan wig, itu rambut asli. Dan aku tahu karena aku melihat rambutnya tumbuh setelah dia meminum eliksir itu. Dan eliksir pemulihan tipe B juga disebut solusi pertumbuhan rambut yang sangat efektif. Dan ini disebut eliksir pemulihan, tapi itu hanya item yang mengobati kebotakan. Namun orang yang membangun perusahaan dengan reputasi seperti itu dengan tangannya sendiri dan membinanya menjadi seperti sekarang ini, itu layak untuk diinvestasikan. Dan aku mengajukan uang tunai sebesar 100.000 dolar dan sebuah apartemen khusus, dan dia menerimanya. Dan juga dia setuju untuk membantu prosedur yang kubutuhkan untuk adopsi Sunhwa yang masa depannya tidak menentu sejak tutorial itu. Dan juga ibu sangat memujinya sebagai gadis yang cerdas dan ceria. Dan ia mengatakan bahwa dia ingin Sunhwa tinggal bersama kami. Jadi kubayangkan Sunhwa tidak akan senang dengan berita itu. Lalu setelah itu Hyuk-jin dengan tersenyum berkata kembali ke kakaknya, "Ayo pindah nona. Aku memang membeli rumah karena sudah waktunya bagi keluarga kita untuk tinggal di tempat yang lebih baik dan kurangi bekerja." Dengan acuh tak acuh kakaknya menanggapi, terserahlah." Lalu sebuah portal muncul di area jalan kaki. Namun Hyuk-jin belum mengetahui portal itu dan ia menanggapi perkataan kakaknya, Benar, seluruh keluarga akan pulang lebih awal hari ini. Tapi saat kita kembali, ayo kita makan di luar dengan ibu.
Sebelum melanjutkan perkataannya, Hyukjin dikejutkan oleh sesuatu. Dan sesuatu itu adalah flashgate. Lalu dengan terkejut, Hyukjin bergumam, ini belum lama sejak Dongyeon di stasiun Seoul terbuka. Setelah itu Hyukjin terkejut kembali tanpa diduga ia pun bertemu dengan seorang gadis yang bernama Shin Yeon Seo. Lalu tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Hyukjin langsung memencet tombol stop di dalam bus. Lalu ia berkata ke kakaknya, "Nona, sesuatu yang penting datang, jadi sebaiknya aku pergi dulu." Kemudian Hyukjin kembali bergumam, hanya ada satu gate yang muncul di daerah Ongjaedong di sekitar waktu ini. Namun umumnya dikenal sebagai Dongyeon pertama yang diselesaikan oleh Sword Empress, dan hanya ada sedikit informasi tentangnya, dan itu tidak menjadi sejarah karena sifatnya sebagai flashgate atau Dongyeon khusus, dan dia Sword Empress Shin Yeon Seo, dan tempat ini menjadi terkenal karena ini adalah Dongyeon pertama tempat munculnya player VIP terkuat. Setelah itu Hyukjin bertanya kepada Shin, "Apa kau akan masuk?" Shin menanggapi, "Apa kau melihatnya?" Namun dalam benak gadis itu ia bergumam, siapa dia?" Hyukjin menimpali, "Ya, aku melihatnya dan aku juga player, jadi aku juga bisa melihat gate." Lalu Hyukjin bergumam, "Aku tidak melihat sedikit pun Sword Empress yang kuingat dari tahun 2028 dalam dirinya." Dan atmosfernya yang lincah dan imut sangat berbeda dengan julukan pembunuhan bermuka dua yang dia dapatkan. Kemudian Shin berkata, "Kau seorang player, apa kau tahu banyak tentang hal ini?" Lalu layar sistem muncul, status window, nama Shin Yeon Seo, player, level 19, kelas 0, usia 20, titel 0, guardian 0. Setelah melihat layar status window Shin, Hyukjin bergumam, "Apa kesimpulannya harus selalu aneh atau semacamnya?" Lalu Hyukjin menjelaskan, ini disebut gate, dan monster akan keluar kalau kita tidak menyelesaikannya tepat waktu. Benarkah itu? Dan administrator menengah juga bilang begitu, ucap Shin. Lalu Hyukjin menimpali, itu belum terjadi karena setiap Dongyeon yang muncul telah diselesaikan. Tapi para player yang telah menyelesaikan Dongyeon menerima keberadaan Dongyeon Break. Jadi itu mungkin benar. Seperti pria dengan gelar tutorial Ender itu maksudmu, ucap Shin. Sementara itu Hyukjin bergumam, namun di lini masa ini belum ada Dongyeon Break, dan itu karena aku telah menggunakan pengetahuanku untuk menyelesaikannya dengan cepat begitu muncul. Namun di lini masa aslinya Dongyeon Stasiun Seoul sempat mengalami beberapa kali Dongyeon Break, dan banyak sekali player yang mati sebelum strategi yang tepat ditemukan untuk menyelesaikannya. Namun kali ini aku mencegah semua itu dengan melakukan campur tangan. Suatu saat akan ada begitu banyak Dongyeon dan gate yang bermunculan sehingga aku tidak akan bisa menangani semuanya sendiri, dan Dongyeon Break akan terjadi. Lalu Hyukjin bertanya ke Shin, "Ngomong-ngomong, apakah kau berencana untuk masuk?" Seakan merasa ragu, Shin menanggapi, "Apakah itu tidak masalah? Apa seseorang seperti tutorial Ender mungkin tidak masalah?" Tapi aku, sebelum melanjutkan perkataannya, Hyukjin menimpali, "Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja." Lalu ia bergumam, "Bahkan tutorial Ender itu akhirnya dikalahkan olehmu di PvP." Setelah itu Hyukjin bertanya, "Apakah kau mau party bersamaku?" Dengan terkejut Shin berkata, "Party bersamamu? Iya, bolehkah aku bertanya berapa levelmu?" Hyukjin menanggapi, "Aku level 19. Dengan malu-malu Shin berkata, "Oh, benarkah? Jadi ada orang lain yang sudah sampai sejauh ini? Wah, hebat. Dan aku juga level 19. Kupikir aku yang paling cepat naik level. Tapi tunggu sebentar, aku ingin mencoba ini. Selesai. Aku telah mengirimkan permintaan party untukmu." Dan tak butuh waktu lama, undangan party dari player Shin telah diterima. Lalu kemudian Shin bertanya, "Opa, berapa umurmu?" "Aku 20 tahun, ucap Hyukjin. Benarkah? Tapi entah kenapa aku pikir kau lebih tua. Tapi bagaimana kalau kita bicara santai saja karena kita seumuran, ucap Shin. Hyukjin menanggapi, "Simpan saja itu kalau kita bisa keluar hidup-hidup." Dengan meninju sedikit Hyukjin, Shin menimpali, "Begitukah? Baiklah, ayo kita pastikan selamat." Sebelum memasuki
Flash Gate, Hyukjin sejenak berhenti lalu ia bergumam, "Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kejadian ini dalam perjalanan pulang. Dan ini kesempatanku untuk melihat isi dari gate yang dimasuki oleh Sword Empress segera setelah tutorial berakhir." Setelah itu Hyukjin memasuki gate itu. Namun tanpa diduga di saat Hyukjin masuk gate, kakaknya cukup terkejut dan ia berkata, "Ah, apa? Kemana dia pergi?" Dan tak lama kemudian Shin pun telah berpindah di dalam gate. Lalu layar sistem muncul. "Anda telah memasuki Flash Gate, terowongan bawah tanah." Lalu sembari memperhatikan sekitar, Hyukjin bergumam, "Terowongan bawah tanah. Apa sebaiknya aku melihatnya?" Namun Return Gate masih aktif. Sepertinya tidak diatur untuk mencegah kabur. Dan kalau Sword Empress bisa menyelesaikannya sendiri begitu cepat setelah tutorial, maka seharusnya gerbang ini tidak terlalu sulit. Lalu Hyukjin dikejutkan ketika layar sistem muncul. Monster muncul. Monster kelinci level 18. Monster kelinci level 20. Monster kelinci level 20. Lalu Shin berkata, "Ada monster kelinci di sini. Wah, mereka besar. Apa mereka monster boss? Tapi mereka tidak terlihat sangat kuat." Sembari memperhatikan monster kelinci, Hyukjin bergumam, "Ya, mereka bukan monster yang kuat. Namun tidak seperti player, kau biasanya bisa mengetahui seberapa kuat monster dari tampilan mereka. Dan monster kelinci ini tidak terlalu mengancam atau sekuat monster lain. Namun karakteristik terbesar mereka adalah begitu mereka menilai target sebagai ancaman, mereka akan melarikan diri dengan kecepatan tinggi." Lalu Hyukjin menjelaskan, "Mereka melarikan diri karena mereka merasakan bahaya dari kita. Kalau bisa, kita harus menghabisi mereka semua dengan satu serangan. Bisakah kau melakukannya?" Shin menanggapi sembari bersiap menyerang dalam satu serangan. "Ah, itu tentu saja. Dan aku sudah mempunyai skill yang sempurna." Setelah mendengar perkataan Shin, Hyukjin bergumam, "Ah, benar juga. Dia sudah punya skill single hit finisher. Dan itu terlalu cepat. Tapi dia pasti selalu menjadi Sword Empress." Lalu tak lama kemudian setelah melihat monster kelinci berada di area jarak serangnya, dengan cepatnya Shin mengaktifkan skillnya. Dan tanpa ragu lagi Shin langsung menyerang monster kelinci itu. Sementara setelah melihat skill Shin, Hyukjin bergumam, "Ah, itu innate ability dari Sword Empress, single hit finisher. Itu cukup menakjubkan dengan sendirinya. Tapi aku tidak menyangka dia akan begitu mahir dengan kemampuan itu secepat ini." Tapi selain itu, sikapnya berubah total saat dia mulai bertarung dan dia terlihat seperti mahasiswi biasa beberapa saat yang lalu. Namun sekarang dia sepenuhnya mirip dengan wanita yang terobsesi dengan pertempuran yang kuingat. Namun selain itu, siapa sangka kalau gate ini akan dipenuhi oleh monster kelinci. Mereka hampir tak terkalahkan melawan lawan dengan kecepatan serangan yang tidak memadai. Tapi mereka memiliki kekuatan serangan dan pertahanan yang lemah. Tapi mereka sangat terkenal di antara para player karena alasan yang sedikit berbeda. Namun kalau beruntung, aku mungkin bisa mendapatkan benda itu di sini. Namun kali ini tak ada yang terjatuh. Sementara itu setelah melihat Hyukjin merenung, Shin bertanya, "Hei, apakah kau pernah ke sini sebelumnya?" Hyukjin menanggapi, "Ah, tidak pernah. Ini pertama kalinya." Lalu Shin bertanya kembali, "Oh iya, siapa namamu?" Dengan singkat padat Hyukjin menanggapi, "Kim Hyukjin." "Ah, aku panggil kau Hyukjin. Dan aku Shin Yeonseo. Tapi ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu sebelum kita masuk. Apakah kau tahu banyak tentang gate? Tapi aku jadi yakin setelah melihatmu membunuh kelinci. Jadi bagaimana kau bisa tahu begitu banyak?" "Ah, itu. Kau cuma akan mengetahui semuanya kalau kau belajar," jawab Hyukjin. Dengan tersenyum, Shin menanggapi, "Apa kau mau aku mempercayai itu?" Lalu layar sistem muncul. Whispering Devil terhibur dengan tanggapan Anda. Setelah itu, Shin berkata kembali setelah melihat para monster kelinci keluar dari gate. "Ah, itu muncul lagi." Lalu Hyukjin menanggapi, "Mari kita bicara setelah kita mengalahkan mereka." Shin menimpali, "Baiklah kalau begitu, kita akan menyelesaikannya dalam sekejap." Setelah itu Hyukjin bergumam sembari melihat monster kelinci. Di antara barang-barang yang dijatuhkan oleh monster kelinci itu adalah sesuatu yang bisa sangat membantu para player yang berada di level 30 dan 40. Jadi aku tidak berharap
item ini dijatuhkan setelah membunuh satu atau dua kelinci. Tapi karena aku di sini, akan kupastikan untuk mendapatkannya sebelum pergi, dan akan kuburu para kelinci itu sampai item itu muncul. Sementara itu, tak jauh dari Hyukjin bertarung, terlihat Xenia sedang memperhatikan Hyukjin. Namun kini Xenia tidak sendiri, ternyata ada administrator lainnya yang muncul. Lalu administrator itu berkata kepada Xenia, "Sungguh player yang luar biasa," dan dia bilang namanya Kim Hyukjin. "Apa kau yang menayangkannya, Xenia?" Xenia menjawab, "Ya, Roa." Lalu Roa berkata kembali, "Apakah player itu benar level 19? Seharusnya tak ada banyak player yang mampu mengimbangi Yeonseo. Apa kau tahu itu? Apa kita seharusnya melihat statusnya?" Namun setelah itu, di saat akan melihat status Hyukjin, Roa dikejutkan ketika aksesnya ditolak. Lalu Xenia menanggapi, "Itu tidak mungkin, Roa, bahwa player Kim Hyukjin mengubah hak akses info pribadinya sendiri dan dia juga menghapus namanya dari papan peringkat." Dengan terkejut, Roa berkata, Apa? Tapi tunggu, bagaimana dia tahu tentang itu? Kita biasanya tidak memberitahu mereka, bukan? Apa kau sudah memberitahunya semuanya?" Dengan penuh sabar, Xenia menanggapi, "Tentu saja tidak, dan aku tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah. Jadi jangan khawatir, tapi itu aneh. Dan aku bisa melihat seseorang player memanfaatkan sistem, tapi dia melakukan sesuatu yang kurang ajar, yaitu menyembunyikan statusnya dari awal. Dia sedikit berbeda dari yang lain. Jelas tipe pria yang akan mengambil keuntungan dari target yang mudah. Tapi pokoknya, streaming dia pasti menghasilkan banyak uang, bukan, Xenia? Jadi bolehkah aku streaming dia setiap kali kau tidak ada?" Xenia menanggapi, "Itu juga tidak mungkin, karena aku sudah membuat kontrak eksklusif dengannya." Roa menimpali, "Apa, Xenia? Kau hanya bisa melakukan itu 3 kali. Jadi bagaimana kau bisa segitunya? Apa yang akan kau lakukan kalau dia hanya seorang yang berkembang pesat pada awal saja?" Dengan ketusnya Xenia menjawab, "Itu bukan urusanmu." Lalu Shin pun kembali ke Hyukjin yang sedang bertarung. Lalu tiba-tiba Hyukjin terkejut setelah ia mendapatkan item drop dari monster kelinci, dan itu adalah sebuah pedang. Lalu layar sistem muncul, Iron Sword berkualitas. Setelah melihat kualitas pedangnya, Hyukjin langsung memberikannya kepada Shin. Lalu ia berkata, "Hai Shin, gunakan ini, kalau itu lebih baik dari senjatamu yang sekarang." Shin menanggapi, "Apa? Tapi itu tidak masalah bagimu." Hyukjin berkata, "Sepertinya kau lebih baik dengan pedang daripada aku. Oke, kalau begitu, aku akan menerimanya dengan senang hati, jadi terima kasih. Tapi sebagai gantinya, aku akan berikan padamu item berikutnya yang dijatuhkan apapun itu," ucap Shin. "Oke, lakukanlah," Hyukjin menanggapi. Lalu sembari bertarung kembali, Hyukjin bergumam, "Aku tidak mengincar senjata, karena aku punya pengetahuan kasar tentang monster yang akan muncul dalam 10 tahun. Jadi senjata yang kumiliki sekarang sudah cukup bagus, dan Iron Sword yang berkualitas bukanlah yang kubutuhkan. Tapi berapa banyak lagi yang harus kita bunuh sebelum monster itu muncul? Tapi itu harus dijatuhkan sebelum gate mencapai batas respawn." Dan setelah menunggu beberapa lama, item yang ditunggu-tunggu Hyukjin kini telah muncul. Setelah Hyukjin mengkill monster kelinci, lalu layar sistem muncul, sebuah item telah dijatuhkan, dan dengan cepatnya Hyukjin langsung menangkap item-item itu. Lalu ia bergumam, "Akhirnya aku temukan, dan ini mungkin panen terbesar yang bisa kau dapatkan dari gate ini." Lalu sembari melihat item yang didapatkan Hyukjin, layar sistem muncul, cincin Legolas. Cincin yang dibuat dengan memurnikan topas yang memiliki kekuatan misterius. Defense 1 poin, efek 2%, kerusakan serangan dan penyerapan HP. Lalu setelah mendapatkan cincin Legolas, kristal bening muncul di Dungeon bawah tanah. Lalu dengan terkejut Hyukjin bergumam, "Apa? Kristal beningnya sudah muncul?" Lalu Shin pun berakhir. Tunggu kelanjutan ceritanya hanya di My Chris Channel. Jadi terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa kembali di video-video lainnya. Bye bye.